Hai semua, kita berjumpa lagi di video manajemen keuangan, yaitu kumpulan video yang membahas tentang topik-topik manajemen keuangan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang valuasi obligasi dan saham, dua jenis investasi yang menarik sekali untuk didiskusikan. Jadi, silahkan tonton videonya sampai selesai. Kita akan bahas mengenai valuasi obligasi ya. Sebelum kita masuk ke perhitungan nilai obligasi, ada baiknya kita pahami istilah-istilah dasar terkait obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan waktu jatuh tempo tertentu. Nah, inilah salah satu yang membedakan obligasi dari saham, yaitu adanya waktu jatuh tempo untuk obligasi. Yield to maturity atau YTM bisa didefinisikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika menahan obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Kupon adalah istilah untuk imbal hasil atau bunga bagi pemegang obligasi. Sehingga salah satu kelebihan obligasi sebagai instrumen investasi adalah adanya bunga yang dibayarkan secara periodik. Bunga ini disebut kupon karena di masa lalu secara fisik obligasi diterbitkan bersamaan dengan kupon bunga yang melekat pada obligasi tersebut. Pada tanggal pembayaran kupon, pemegang obligasi akan menyerahkan kupon tersebut ke bank guna ditukarkan dengan pembayaran bunga. Selanjutnya, obligasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan harga jualnya, yaitu discount bond dan premium bond. Discount bond adalah obligasi yang dijual dengan harga lebih rendah daripada nilai nominal. Sedangkan premium bond adalah obligasi yang dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal. Untuk dapat menentukan apakah obligasi tersebut termasuk obligasi diskon atau premium, kita harus paham dahulu bagaimana cara menghitung nilai obligasi. Nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus seperti ini, di mana rumus tersebut digunakan untuk obligasi yang membayarkan kuponnya tiap 6 bulan sekali. Jika pembayaran kuponnya setahun sekali, maka C atau kupon tidak perlu dibagi dua, YTM tidak perlu dibagi dua, dan N atau jumlah periode tidak perlu dikali dua. Jadi, bisa disimpulkan kalau nilai obligasi adalah penjumlahan dari dua komponen, yaitu pertama, nilai sekarang dari nilai nominal, dan kedua adalah nilai sekarang dari bunga obligasi. Sebagai contoh perhitungan nilai obligasi, misalnya ada seseorang bernama Ari yang membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp200.000. Kupon dari obligasi tersebut adalah 10%, sehingga nilai kuponnya 200.000 dikali 10%, yaitu Rp20.000. Sedangkan yield to maturity saat ini adalah 11%. Berapa nilai obligasi Ari apabila jatuh temponya adalah 5 tahun? Dengan menggunakan rumus di slide sebelumnya, kita bisa menghitung bahwa nilai obligasi tersebut adalah sebesar Rp131.765,83. Dalam contoh ini, bunga obligasi dibayarkan setahun sekali, sehingga YTM tidak dibagi dua. Pertanyaan berikutnya adalah, obligasi tersebut masuk discount bond atau premium bondnya karena nilainya di bawah nilai par atau di bawah Rp200.000, maka obligasi tersebut adalah discount bond. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang valuasi saham. Berbeda sedikit dengan obligasi, pendapatan yang kita peroleh kalau kita berinvestasi di saham adalah dividen dan hasil penjualan saham. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kita tahu bahwa nilai dari saham adalah nilai sekarang dari dua pendapatan tersebut, yaitu dividen dan hasil penjualan. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kerjakan soal berikut. Misalnya, ada suatu toko bernama Toko Nusantara yang telah menerbitkan saham. Toko tersebut berencana membagikan dividen sebesar Rp200 per lembar saham untuk 1 tahun mendatang. Sementara di tahun kedua, Anda bisa menerima dividen sebesar Rp250 dan pada saat itu juga harga saham diperkirakan akan menjadi sebesar Rp2.500. Jika tingkat imbal hasil yang kita inginkan adalah 20%, berapakah harga maksimal yang bersedia kita bayarkan? Jadi, di tahun depan, kita bisa memperoleh uang kas sebesar Rp200. Kemudian di tahun kedua, memperoleh uang kas sebesar Rp250 ditambah dengan Rp2.500. Harga saham dapat dihitung dengan menghitung nilai sekarang dari semua kas yang akan kita peroleh di masa depan. Dengan menggunakan konsep time value of money, nilai saham tersebut adalah sebesar Rp2.076,39. Harga inilah harga maksimal yang kita mau.
Pada dasarnya, ada 3 model perhitungan nilai saham. Pertama, model konstan dividen. Model ini digunakan untuk saham yang memberikan dividen konstan. Dividen konstan adalah istilah untuk dividen yang dibayarkan secara periodik dalam jumlah tetap untuk waktu selamanya. Karena jumlahnya tetap untuk waktu tidak terbatas, maka perhitungan nilai saham yang memberikan dividen konstan adalah menggunakan rumus perpetuity zero growth. Kedua adalah model constant dividend growth. Model ini digunakan untuk saham yang memberikan dividen dengan tingkat pertumbuhan tetap atau konstan. Sesuai namanya, jumlah dividen yang dibayarkan terus meningkat setiap periode, namun dengan tingkat pertumbuhan tertentu atau konstan. Dengan karakteristik ini, maka perhitungan nilai saham yang memberikan dividen pertumbuhan konstan adalah menggunakan rumus growing perpetuity. Nah, yang ketiga disebut model supernormal dividend growth. Kenapa disebut supernormal? Yaitu karena pertumbuhan dividen ini awalnya tidak berpola, namun kemudian tumbuh dengan tingkatan yang tetap. Karena itu, saham yang memberikan dividen dengan jenis ini dihitung dengan menggunakan model multi-stage. Pembahasan pertama untuk valuasi saham adalah dengan model dividen konstan atau yang tingkat pertumbuhannya 0. Sebagai contoh, saham Toko Nusantara membayarkan dividen sebesar Rp200 setiap kuartal. Jika tingkat pengembalian yang kita inginkan 10% dengan quarterly compounding, berapakah harga sahamnya? Sesuai informasi, uang kas yang akan diterima investor adalah Rp200 setiap 3 bulan. Tingkat imbal hasil yang diinginkan adalah 10%. Namun, karena quarterly compounding, maka angka ini harus dibagi 4 sehingga menjadi 2,5% per 3 bulan. Dengan menggunakan rumus perpetuity, 200 dibagi 2,5% adalah 8.000. Oleh karena itu, nilai saham tersebut adalah Rp8.000. Kita lanjut ke model constant dividend growth. Seperti bisa dilihat, secara ringkasnya, perhitungan nilai saham dengan dividen pertumbuhan tetap adalah membagi jumlah dividen di tahun pertama dengan tingkat pengembalian dikurangi tingkat pertumbuhan. Untuk mencari besarnya dividen tahun pertama adalah dengan mengalihkan dividen tahun ini dengan tingkat pertumbuhan. Sebagai contoh, misalnya Toko Nusantara baru saja membagikan dividen sebesar Rp200 untuk per lembar saham. Dividen ini diharapkan akan tumbuh sebesar 3% per tahun. Jika required return pasar adalah 15%, berapa harga sahamnya? Pertama, kita hitung dahulu dividen di tahun depan, yaitu mengalihkan Rp200 dengan tingkat pertumbuhannya. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus yang telah dibahas di slide sebelumnya, harga sahamnya adalah Rp1.716,67. Selanjutnya adalah contoh perhitungan untuk model non-constant growth. Misalnya, Toko Nusantara berencana menambah dividen sebesar 20% di tahun depan dan sebesar 15% di tahun kedua. Setelah itu, dividen akan tumbuh sebesar 5% selamanya. Apabila dividen yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp100 dan required return adalah 20%, berapakah harga sahamnya? Untuk menghitung nilai saham yang memberikan dividen dengan model seperti itu, kita perlu melakukan beberapa langkah perhitungan. Pertama, menghitung dividen sampai tingkat pertumbuhan menjadi konstan. Nah, berdasarkan informasi, dividen akan mulai mengalami pertumbuhan konstan setelah tahun kedua. Maka, langkah awal adalah menghitung dividen tahun pertama hingga tahun ketiga terlebih dahulu. Setelah itu, hitung nilai saham tersebut di tahun kedua dengan cara besarnya dividen di tahun ketiga dibagi tingkat pengembalian dikurangi tingkat pertumbuhan. Kemudian, kita hitung nilai sekarang dari nilai saham di tahun kedua tersebut. Terakhir adalah kita jumlahkan seluruh nilai sekarang dari dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, dan harga saham tahun kedua. Sehingga nilai saham tersebut pada tahun ini adalah sebesar Rp803,72. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video topik manajemen keuangan lainnya. Salam.